Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Amanda Damayanti dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 5 di Universitas Kyai Haji Abdul Halim. Di sini saya akan membahas tentang manajemen berbasis sekolah atau MBS. Apakah di sini ada yang pernah tahu atau pernah dengar apa itu MBS? Manajemen berbasis sekolah atau MBS adalah suatu pendekatan dalam pengelolaan pendidikan yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah. Maksudnya, sekolah diberikan kebebasan yang lebih luas dalam mengambil keputusan terkait pengelolaan sekolah seperti kurikulum, anggaran, dan juga kegiatan pembelajaran. MBS juga memiliki tujuan utama, yaitu untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan, termasuk guru, siswa, orang tua, dan juga masyarakat. Nah, sekarang kita bahas tentang konsep dasar MBS. Konsep dasar MBS ini yang pertama ada otonomi sekolah. Jadi, sekolah memiliki keleluasaan dalam mengelola sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Sedangkan konsep yang kedua yaitu partisipasi semua pihak. Jadi, semua pihak yang berkepentingan dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan sehingga tercipta rasa memiliki dan tanggung jawab bersama. Konsep yang ketiga yaitu fokus pada mutu. MBS bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan, baik dari segi pembelajaran maupun hasil belajar siswa. Dan yang terakhir yaitu pengembangan profesi guru. Nah, guru diberikan kesempatan untuk mengembangkan kompetensinya melalui pelatihan dan pengembangan profesional yang berkelanjutan. Lalu ada prinsip-prinsip MBS. Prinsip-prinsip MBS ini yang pertama ada desentralisasi, yang kedua ada akuntabilitas, yang ketiga ada transparansi, yang keempat ada partisipasi. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama ada desentralisasi, yaitu pengambilan keputusan dilakukan di tingkat sekolah. Yang kedua ada akuntabilitas, jadi sekolah bertanggung jawab atas hasil pendidikan. Yang ketiga ada transparansi, jadi proses pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya dilakukan secara terbuka. Nah, yang terakhir ada partisipasi, jadi masyarakat dan stakeholder dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Nah, MBS juga memiliki banyak sekali manfaat. Salah satunya yaitu meningkatkan kualitas pendidikan. Jadi, dengan adanya otonomi, sekolah dapat lebih responsif terhadap kebutuhan siswa dan masyarakat. Manfaat yang kedua yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Jadi, pengelolaan sumber daya yang lebih fleksibel dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Manfaat yang ketiga yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat. Nah, jadi masyarakat menjadi lebih terlibat dalam proses pendidikan sehingga terjalin kerjasama yang baik antara sekolah dan masyarakat. Nah, manfaat yang terakhir yang keempat yaitu meningkatkan motivasi guru dan siswa. Lingkungan sekolah yang lebih demokratis dan partisipatif dapat meningkatkan motivasi guru dan siswa dalam belajar. Nah, itu semua adalah beberapa manfaat dari MBS. Manfaatnya. Nah, setelah tadi kita membahas tentang manfaat MBS, ternyata MBS juga mempunyai tantangan dalam implementasinya. Nah, jadi tantangan dalam implementasi MBS yang pertama itu ada kurangnya sumber daya.
Jadi kan tidak semua sekolah memiliki sumber daya yang cukup untuk menjalankan MBS secara efektif. Nah, yang kedua ini kurangnya kompetensi. Jadi tidak semua kepala sekolah dan guru memiliki kompetensi yang memadai dalam mengelola sekolah secara mandiri. Tantangan yang ketiga yaitu kurangnya dukungan dari pemerintah. Nah, dukungan dari pemerintah dalam bentuk kebijakan dan anggaran yang memadai sangat penting untuk keberhasilan MBS. Selanjutnya ada beberapa langkah untuk mengimplementasikan MBS. Yang pertama ada perencanaan yang matang. Nah, jadi sekolah harus menyusun rencana strategis yang jelas dan realistis. Yang kedua ada pembentukan tim manajemen. Itu membentuk tim manajemen sekolah yang kompeten dan memiliki komitmen yang tinggi. Nah, yang ketiga ada pelatihan dan pengembangan. Jadi sekolah melakukan pelatihan bagi kepala sekolah, guru dan juga komite sekolah. Yang keempat, melakukan sosialisasi kepada seluruh warga sekolah dan masyarakat tentang apa itu MBS. Dan yang terakhir yaitu melakukan evaluasi secara berkala untuk melihat sejauh mana keberhasilan implementasi MBS tersebut. Contoh penerapan MBS. Salah satu contoh penerapan MBS adalah pembentukan kelompok kerja atau Pokja di sekolah. Nah, Pokja ini melibatkan guru, siswa, dan juga orang tua untuk membahas berbagai masalah yang berkaitan dengan pendidikan di sekolah. Nah, dengan adanya Pokja, semua pihak dapat memberikan masukan dan juga ide-ide kreatif untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Selanjutnya ada implementasi MBS di Indonesia. Yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 mengatur tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang kedua, pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 mengatur tentang manajemen berbasis sekolah. Yang ketiga, pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengatur tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kesimpulannya, MBS merupakan upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Meskipun masih banyak tantangan yang harus dihadapi, MBS memiliki potensi yang besar untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Nah, pembahasan kita sudah selesai. Apakah ada yang tidak dimengerti? Kalau tidak dimengerti, kalian bisa ulang lagi videonya ya. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.